Ini terjadi baru minggu lalu, di minggu terakhirku di rumah sebelum kembali ke kuliah. Aku sebenarnya sempat ragu untuk menceritakannya sama sekali. Tapi sejak saat itu, pikiranku terus kembali ke rumah. Ke apa yang mungkin sedang terjadi di sana sekarang, saat aku sudah jauh. Setelah aku lulus SMA, orang tuaku akhirnya pindah rumah. Mereka sudah bertahun-tahun membicarakan tentang mengecilkan rumah, dan ketika aku resmi berangkat kuliah, mereka benar-benar melakukannya. Karena waktunya mepet, aku baru beberapa kali saja datang ke rumah baru itu. Waktu pertama kali mereka membelinya, ayah dan ibu memberiku tur singkat, menunjukkan tiap ruangan sambil menjelaskan beberapa keanehan khas rumah tua. Satu hal yang mereka sebut dengan sangat jelas adalah bahwa rumah itu tidak punya basement. Katanya, di bawah rumah hanya ada ruang merangkak kecil untuk utilitas, pipa, kabel, hal-hal seperti itu. Cara mereka mengatakannya terdengar pasti sekali, jadi aku tidak pernah mempertanyakannya. Malam sebelum semua ini terjadi, orang tuaku berangkat liburan seminggu. Artinya, aku sendirian di rumah. Malam pertama kali ada sesuatu yang terasa ganjil adalah hari Selasa. Aku berbaring di tempat tidur, berusaha memejamkan mata ketika terdengar suara ketukan pelan dari bawah lantai. Ritmis, konsisten, volumenya stabil, seolah ada sesuatu yang sengaja memukul-mukul bagian bawah rumah. Awalnya kupikir itu suara sistem pemanas atau pipa yang memuai dan menyusut, suara rumah tua biasa. Tapi suara itu tidak berhenti. Detik berganti menit, ketukan itu tetap ada, teratur, seperti pola yang tidak mau mengalah dan perlahan membuatku merinding. Kamar yang kupakai berada di lantai dasar, jadi suara itu jelas berasal dari bawah permukaan tanah. Aku bangun dan berjalan pelan mengitari kamar, mencoba mencari titik tepat di mana suara itu paling terdengar. Tapi kemanapun aku melangkah, bunyinya seperti datang dari seluruh lantai dari bawah seluruh rumah. Yang membuatnya benar-benar mengganggu adalah pikiranku kembali ke ucapan orang tuaku. Konon di bawah itu hanya ada ruang merangkak sempit, bukan ruang hidup. Menyadari bahwa aku sedang mendengar sesuatu dari kedalaman tanah, dari tempat yang seharusnya kosong, membuat dada terasa sesak dengan rasa tidak nyaman yang susah dijelaskan. Akhirnya setelah entah berapa lama, ketukan itu berhenti. Keheningan tiba-tiba terasa terlalu tebal, tapi setidaknya aku bisa memaksa diriku tidur. Pagi harinya, aku mencoba menganggap semuanya selesai. Pasti cuma suara rumah tua, atau mungkin hewan kecil yang berkeliaran di ruang merangkak itu. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu tegang. Ternyata aku salah besar. Malam berikutnya, kira-kira di jam yang sama, suara itu datang lagi. Ketukan yang sama. Bedanya, kali ini terdengar jauh lebih keras, seolah lebih dekat, lebih nekat. Aku kembali mengarang berbagai penjelasan di kepalaku dan memaksa diri untuk tidur. Tapi sepanjang malam itu, rasa tidak nyamanku jauh lebih kuat daripada malam pertama. Rasanya seperti ada sesuatu di bawah sana yang mulai menyadari kehadiranku di atasnya. Ketika suara-suara itu muncul untuk ketiga kalinya berturut-turut, aku tahu ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Malam itu bukan hanya ketukan, ada suara gesekan, seret, dan goresan panjang seperti sesuatu yang berkuku keras sedang menyeret sesuatu yang berat di permukaan kasar. Itu gambaran terbaik yang bisa kuberikan. Setiap bunyi terdengar terlalu jelas, terlalu sengaja untuk sekadar menyalahkan pipa tua atau kayu memuai. Logikaku berusaha mengatur ulang semuanya. Mungkin orang tuaku salah tentang soal basement. Mungkin ada akses utilitas lain yang mereka tidak tahu. Tapi di sisi lain, duduk sendirian di kamar gelap, ditemani hanya suara seret dan gores dari bawah tanah. Rasanya seperti dikepung sesuatu yang tidak terlihat. Paginya aku menelpon orang tuaku dan menceritakan semuanya. Suaraku berusaha terdengar santai, tapi tanganku berkeringat. Ayah langsung menyuruhku mengecek ruang merangkak di bawah rumah, khawatir kalau ada hewan yang masuk. Aku benar-benar tidak ingin masuk ke sana, tapi pada akhirnya aku tidak punya pilihan. Pintu ke ruang merangkak ada di bawah teras, jadi aku harus merangkak di tanah, mengangkat penutupnya, dan menyelipkan tubuh ke dalam ruang sempit dan gelap itu. Selama beberapa menit di sana, aku menahan napas, takut pada apapun yang mungkin muncul dalam jangkauan senterku. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada hewan, tidak ada tanda-tanda sarang, bahkan tidak ada bau aneh. Hanya ruang sempit, debu, dan pipa-pipa tua. Ayah terdengar lega. Kalau begitu ya sudah, jangan dipikirkan, katanya, seolah semua masalah berakhir dengan satu pemeriksaan singkat itu. Tapi aku justru merasa makin gelisah dan frustrasi karena tidak punya jawaban. Karena tidak tenang, aku memutuskan untuk memeriksa bagian luar rumah.
Mungkin ada akses lain ke bawah rumah yang selama ini terlewat. Atau mungkin ada bekas goresan binatang di dinding luar, sesuatu yang bisa memberi penjelasan. Saat mengitari rumah, mataku tertuju pada tumpukan material bangunan tua yang bersandar di salah satu sisi. Papan kayu, terpal, beberapa balok beton. Sejujurnya aku sudah sering melihat tumpukan itu, tapi karena tidak pernah menggangguku, aku juga tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Kulihat lebih lama, lalu muncul pikiran, bagaimana kalau tumpukan ini sengaja disandarkan untuk menutupi sesuatu? Suatu celah yang bisa dimasuki hewan atau sesuatu yang lain. Dengan rasa cemas yang makin menebal, aku mulai memindahkan satu persatu material itu. Kayu, terpal kotor, balok yang berat. Dinginnya permukaan beton bercampur keringat di telapak tanganku. Di balik tumpukan itu, tersembunyi rapat ada sebuah pintu besi yang menurun ke bawah, seperti pintu badai atau pintu gudang bawah tanah yang sudah hampir seluruhnya tertutup cat dan kotoran. Cat lama menempel di engselnya, jelas tidak pernah dipakai sejak lama. Tapi itu tetap sebuah pintu yang jelas menuju ke suatu tempat. Aku menarik pegangannya. Butuh sedikit tenaga sampai pintu itu berdecit terbuka, menyingkapkan serangkaian anak tangga beton yang turun ke kegelapan. Basement. Ruang bawah tanah yang katanya tidak pernah ada di rumah ini. Aku berdiri di sana beberapa detik, terpaku. Orang tuaku benar-benar salah. Atau mungkin ada sesuatu yang tidak pernah diberitahukan kepada mereka sejak awal. Aku sama sekali tidak ingin turun. Setiap naluri dalam tubuhku menolak. Tapi pada akhirnya, aku turun juga. Napasku berat, bunyi langkahku menggema pelan di tangga sempit itu. Dengan senter ponsel sebagai satu-satunya penerangan, aku hanya butuh beberapa menit di bawah untuk menyadari dua hal yang membuat semua bulu kudukku berdiri. Pertama, jelas ada seseorang yang selama ini tinggal di basement itu. Di sudut-sudut ruangan ada tumpukan wadah makanan kosong, bungkus mie instan, kaleng, botol minuman. Bukan sampah tua yang sudah berdebu bertahun-tahun, tapi sampah yang terlihat relatif baru. Kedua, siapapun yang tinggal di sana bukan hanya sekadar gelandangan yang mencari tempat berlindung. Aku tahu itu dari coretan-coretan di kayu fondasi. Ada pilar kayu dengan goresan-goresan panjang seperti tanda hitungan, seolah seseorang sedang menandai hari atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di pilar lain, ada gambar-gambar yang diukir kasar ke kayu, gambar manusia dan binatang, tapi bentuknya dipelintir, dipotong, diputarbalikkan dengan cara yang membuat perutku mual. Simbol-simbol yang terlihat seperti karikatur iblis, wajah-wajah tanpa mata, tubuh-tubuh tercabik. Semua itu terasa jahat. Bukan sekadar aneh, tapi jahat. Aku tidak bertahan lama di sana. Keringat dingin mengalir di punggungku sejak detik pertama aku melihat gambar-gambar itu. Dan aku segera naik lagi, menutup pintu besi di belakangku seolah takut sesuatu akan mengikuti. Sampai sekarang, itu adalah pemandangan paling mengerikan yang pernah aku temukan secara tidak sengaja. Aku langsung menelpon orang tuaku dan menceritakan semuanya. Mereka benar-benar kaget. Mereka bersumpah tidak pernah diberitahu bahwa rumah itu punya basement, apalagi bahwa ada orang yang tinggal di dalamnya. Ayah berkali-kali menanyakan apakah aku benar-benar yakin tidak ada siapapun di sana saat aku turun tadi. Aku meyakinkannya bahwa basement itu kosong ketika aku memeriksanya. Barulah setelah itu ayah berkata mereka akan memotong liburan dan pulang secepat mungkin. Begitu telepon ditutup, hal pertama yang kulakukan adalah pergi ke toko terdekat dan membeli gembok berat model untuk gudang. Saat kembali ke rumah, aku mengunci pintu besi itu dari luar, memastikan tidak mungkin dibuka tanpa merusaknya. Dalam pikiranku, itu sudah cukup untuk mencegah siapapun yang pernah tinggal di sana kembali. Malam itu, aku terbangun oleh suara hentakan dan gemeretak keras dari luar. Suara yang begitu kasar sampai dadaku langsung mencelos. Aku tahu persis dari mana suara itu berasal. Dari arah pintu besi yang baru saja kukunci. Seseorang atau sesuatu sedang berusaha keras membuka jalan masuknya kembali ke bawah tanah dan sangat marah karena sekarang terhalang. Dentuman itu begitu brutal, logam bergetar seolah pintu itu dipukul atau ditarik dengan seluruh kekuatan yang dimiliki. Untuk beberapa saat, aku benar-benar takut pintu itu akan jebol dan sosok yang tadi siang tidak kutemukan akan tiba-tiba berdiri di dalam rumah. Tubuhku membeku. Jantungku berdetak begitu kuat sampai terasa menyakitkan di dada. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir jernih.
hanya duduk terpaku di gelap menunggu sesuatu menembus. Tiba-tiba, dentuman itu berhenti. Hening. Keheningan mendadak itu justru lebih menakutkan. Perlahan rasa beku di tubuhku mulai mencair. Dengan napas tertahan, aku merangkak ke arah jendela dan mengintip keluar. Aku tiba di jendela tepat saat melihat sebuah sosok berlari kencang, melintasi halaman belakang, menghilang ke kegelapan malam. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tidak bisa menebak umur atau bentuk badannya dengan jelas. Hanya bayangan hitam yang bergerak dengan kecepatan panik. Malam itu selebihnya terasa seperti kabur dalam ingatan. Aku ingat menelpon polisi, suaraku masih bergetar saat menjelaskan tentang basement dan seseorang yang mencoba masuk. Mereka datang memeriksa seluruh rumah termasuk basement yang sudah terkunci. Tapi seperti yang sudah bisa diduga, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada tanda-tanda orang menginap, tidak ada jejak baru selain yang sudah kulihat. Mereka hanya bisa berjanji akan memperketat patroli di sekitar lingkungan itu. Orang tuaku tiba di rumah keesokan harinya. Mereka bersikeras bahwa sekarang semuanya akan baik-baik saja karena mereka sudah pulang. Mereka bilang kami akan mencari solusi permanen bersama-sama, mungkin menutup akses basement itu sepenuhnya. Mereka memintaku untuk tidak terlalu memikirkannya lagi. Esok paginya, sesuai rencana, aku berangkat kembali ke kota tempat kampusku berada. Tapi rasa tidak enak itu tidak ikut pergi bersamaku. Rasanya salah meninggalkan ayah dan ibu sendirian di rumah itu, di atas ruang bawah tanah yang selama entah berapa lama menjadi tempat tinggal seseorang yang sama sekali tidak kami kenal. Kami tidak tahu siapa dia, berapa lama dia tinggal di sana, atau apa saja yang pernah dia lakukan di ruangan gelap itu di bawah kaki kami. Sejak aku pergi, baru beberapa hari berlalu. Sampai sekarang belum ada kabar apapun dari orang tuaku tentang kejadian baru. Semuanya tenang, tapi ketenangan itu justru tidak menenangkan. Di kepalaku, gambar-gambar mengerikan yang tergores di kayu fondasi itu terus muncul kembali. Gambar manusia dan binatang yang dipotong, dipelintir, seolah menggambarkan sesuatu yang sedang dilatih, diulang. Aku tidak berani membayangkan apa saja yang sebenarnya telah terjadi di basement itu, malam demi malam, sementara kami semua tidak tahu. Kalau boleh jujur, aku sangat takut sesuatu yang lebih buruk masih menunggu untuk terjadi di rumah itu. Sekarang, kalau ketukan pelan dari bawah tanah tadi masih terngiang di kepalamu, bersiaplah, karena ada kisah lain, jauh dari sana, yang setiap akhir musim panas selalu kembali menghantui orang yang mengalaminya, seolah menolak dilupakan. Dengarkan baik-baik. Karena yang hilang tidak selalu benar-benar pergi. Aku tumbuh di sebuah kota kecil di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kota yang begitu biasa sampai waktu serasa berjalan lambat. Tidak banyak yang terjadi di sana dan jujur saja, mungkin itu salah satu alasan kenapa aku tidak pernah benar-benar pergi meninggalkannya. Kejadian ini sudah berlangsung cukup lama, sebelum hampir semua orang menggenggam ponsel pintar dan hidup di dunia maya sepanjang hari. Anehnya, justru karena daerahku tidak banyak berubah sejak dulu, ingatan tentang hari itu terasa sangat tajam, seperti baru kemarin. Itu terjadi di penghujung bulan Agustus, di salah satu hari terakhir musim kemarau ketika udara mulai berubah, dan kamu bisa merasakan tanpa tahu bagaimana caranya bahwa musim sebentar lagi akan berganti. Pagi itu aku menyetir di rute biasa menuju tempat kerja, melewati jalan raya 2 lajur yang memotong hamparan sawah dan perbukitan rendah. Sekitar 15 menit dari kota, aku melihat sebuah mobil terparkir di bahu jalan. Mobil itu sedan tua berwarna biru muda, model lama. Dari cara mobil itu miring sedikit mengarah ke parit, aku bisa menebak bahwa mobil itu sudah lama di sana. Tidak ada lampu hazard menyala, tidak ada orang berdiri di luar. Mesin mati, jendela tertutup, seolah mobil itu ditinggalkan begitu saja. Saat aku pelan-pelan mendekat, aku melambatkan laju mobil untuk memastikan. Kursi pengemudi kosong, kursi penumpang kosong, belakang juga. Tidak ada gerakan sama sekali. Aneh, iya, mengkhawatirkan. Waktu itu tidak terasa begitu. Di daerah seperti kami, orang bisa saja mogok, lalu berjalan ke rumah terdekat untuk mencari bantuan. Aku mengira pemilik mobil itu sudah menumpang ke rumah penduduk atau ke pom bensin. Lagi pula, aku harus sampai ke tempat kerja. Tidak ada tanda-tanda teriakan, tidak ada darah, tidak ada apapun yang secara langsung berteriak darurat. Jadi aku terus menyetir, meninggalkan mobil biru itu di belakang, dan entah bagaimana melupakannya menjelang sore.
Saat perjalanan pulang, langit sudah mulai oranye ketika aku kembali melewati jalur yang sama. Dan di tempat yang sama persis, mobil itu masih di sana. Hanya saja, sekarang ada satu perbedaan kecil yang membuat seluruh suasana berubah. Pintu sisi pengemudi terbuka lebar, menganga menuju interior yang gelap. Pagi tadi, pintu itu tertutup. Aku sangat yakin. Aku kembali melambat, mataku menelusuri sekitar bahu jalan, parit, dan rumput liar. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang berjalan di kejauhan, tidak ada jejak yang jelas di tanah yang kering. Hanya mobil yang sama, di tempat yang sama, dengan pintu pengemudi terbuka, seakan seseorang keluar tergesa-gesa dan tidak pernah kembali lagi. Kali ini, aku tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Begitu ponselku kembali mendapatkan sinyal beberapa kilometer kemudian, aku menepi dan menelpon nomor non-darurat kepolisian. Aku memberitahu lokasi dan kondisi mobil, nada suaraku berusaha tetap datar meskipun tengkukku terasa dingin. Operator di ujung sana mengucapkan terima kasih dan berkata akan mengirim seseorang untuk mengeceknya. Keesokan paginya, saat aku melewati jalan yang sama dalam perjalanan ke kantor, mobil itu sudah tidak ada. Aku menghela napas lega, menganggap semuanya selesai. Sekitar seminggu kemudian, ketika aku sedang sarapan di depan TV tua di ruang tamu, sebuah berita lokal membuatku mendongak. Pembawa berita menyebutkan adanya kasus orang hilang yang sedang diselidiki polisi. Yang menarik perhatianku adalah kalimat berikutnya. Sebuah kendaraan ditemukan ditinggalkan di sepanjang jalan raya sepi di luar kota. Detail yang mereka sebutkan, jenis kendaraan, warna, lokasi, semuanya cocok dengan mobil yang kulihat. Aku langsung menaikkan volume. Mereka tidak menyebut nama pemilik mobil, tapi mengatakan bahwa mobil tersebut terdaftar atas nama seorang pria dari luar kota yang tidak pernah tiba di tempat tujuannya. Menurut keterangan resmi, tidak ada tanda-tanda tindak kriminal, tidak ada saksi, hanya mobil yang ditinggalkan. Aku tidak pernah sepenuhnya percaya pada media, jadi aku agak ragu dengan cara mereka merangkai cerita, seolah semuanya masih dalam batas biasa saja. Tapi yang membuatku merinding adalah kenyataan bahwa aku mungkin orang pertama atau satu-satunya yang melaporkan mobil itu. Rasanya seperti aku sempat mengintip potongan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap tanpa sengaja. Aku mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, namun rasa penasaran pelan-pelan memakan pikiranku. Di tempat seperti kotakku, tidak banyak hal yang besar terjadi, jadi sesuatu yang seaneh ini terlalu menonjol untuk begitu saja dilupakan. Keesokan paginya, aku menelpon adikku, kita sebut saja namanya Budi. Dia seorang petugas pemadam kebakaran di kota tetangga. Tidak jauh, tapi cukup dekat sehingga biasanya kami mendengar kabar yang sama soal kejadian-kejadian di wilayah kabupaten. Aku menanyainya apakah dia punya informasi dari kepolisian, karena aku tahu mereka sering saling berbagi info, terutama kalau menyangkut pencarian orang hilang. Budi berkata mereka memang menerima semacam memo dari Polres. Ada kendaraan yang ditinggalkan dan seorang pria yang dilaporkan tidak pernah tiba di tujuannya. Katanya, kemungkinan besar akan ada pencarian resmi di sekitar area itu, tapi dia tidak punya detail lengkap. Aku bilang padanya kami sebaiknya ikut membantu kalau memang akan ada pencarian. Mungkin beberapa rekan Budi dari pos pemadam bisa ikut serta. Awalnya dia agak bingung kenapa aku begitu ngotot. Jujur saja, aku sendiri tidak bisa menjelaskan sepenuhnya. Aku merasa seolah punya keterlibatan pribadi, hanya karena kebetulan aku yang pertama kali melihat mobil itu. Setelah beberapa kali kubujuk, Budi akhirnya setuju. Dia akan mengurus koordinasi dengan pihak kepolisian. Dalam beberapa hari, dengan izin resmi, pencarian kecil pun dibentuk. Polisi memang sudah berencana melakukan pencarian dan mereka menyambut bantuan tambahan. Tidak besar, hanya beberapa petugas kepolisian, beberapa pemadam kebakaran yang sedang tidak bertugas, dan aku satu-satunya warga sipil. Area pencarian berpusat di deretan pepohonan dan semak-semak yang dangkal dan beberapa parit irigasi tua yang mengalir tak jauh dari bahu jalan. Dari balik kemudi mobil, daerah itu hanya terlihat seperti tanah kosong yang diabaikan, sedikit rimbun dan tidak menarik perhatian. Tapi saat kami melangkah masuk, jelas betapa mudahnya seseorang tersandung, tergelincir, atau menghilang dari pandangan. Kami dibagi berpasangan untuk memperluas jangkauan. Tentu saja aku berpasangan dengan Budi. Matahari mulai memanas saat kami menyisir, semak-semak menyentuh kaki kami, udara dipenuhi suara serangga. Sekitar 1 jam kemudian salah satu pasangan memanggil lewat radio. Nada suaranya tegang. Mereka melihat sesuatu di sela-sela semak. Kami semua bergerak ke arah mereka secepat mungkin. Di balik rimbunnya tanaman liar itu, berdiri sebuah bangunan kecil yang hampir tertelan bumi.
sebuah gubuk perawatan tua. Bangunan itu setengah amblas, dinding kayunya dipeluk tanaman merambat. Dari jalan raya, mustahil kamu tahu bangunan itu ada. Pintu kayunya menggantung sedikit terbuka, gembok lamanya patah dan masih menggantung di pengait besi. Kami berdiri beberapa detik di depan pintu itu sebelum akhirnya salah satu polisi mendorongnya. Udara dingin dan bau apek langsung menyambar. Di dalam, gelap dan lembab persis seperti ruang yang sudah lama ditinggalkan. Tapi ketika mataku mulai bisa melihat dengan lebih jelas, aku menyadari ada sesuatu yang tidak pas. Di lantai berserakan botol air kosong dan bungkus makanan, tidak menua, tidak tertutup debu. Bukan jejak puluhan tahun, tapi jejak seseorang yang mungkin baru di sana beberapa hari atau minggu lalu. Cara sampah itu menumpuk terlihat sengaja, seolah ada pola sebuah rutinitas. Kami menyebar memeriksa setiap sudut gubuk dan area di sekelilingnya. Salah satu petugas pemadam berbisik bahwa dia melihat sesuatu di dekat dinding belakang. Kami semua berbalik menghampiri, merunduk agar bisa melihat lebih dekat. Di papan kayu dekat lantai, ada sebuah lubang kecil, bersih, bundar, dengan tepi kayu yang tercabik tajam keluar. Bentuknya terlalu rapi untuk disebut busuk atau lapuk, terlalu bersih untuk sekadar kerusakan tua. Itu bukan lubang paku, bukan lubang tikus, bentuknya sangat mirip lubang peluru. Kami menyisir seluruh dalam gubuk, mengamati lantai, menyibak rumput dan tanah di luar, mencari selongsong, proyektil, atau bekas darah. Tidak ada apa-apa, tidak ada noda di kayu, tidak ada logam kecil di tanah. Hanya lubang tunggal yang tiba-tiba ada tanpa bukti jelas tentang apa yang melewatinya atau kemana peluru itu berakhir. Semua terasa tidak masuk akal justru karena kekosongannya. Para polisi menghubungi markas lewat radio, suaranya berubah lebih serius. Dari ekspresi mereka, aku bisa tahu bahwa di titik ini kasus orang hilang itu sudah bukan sekadar orang nyasar biasa lagi. Petugas yang memimpin mengumpulkan kami di depan gubuk. Dengan nada formal dia mengucapkan terima kasih atas bantuan kami dan berkata bahwa mulai sekarang polisi akan mengambil alih sepenuhnya. Lalu dengan sangat spesifik dia meminta aku untuk pulang karena aku satu-satunya warga sipil di sana. Ada bagian dari diriku yang ingin berdebat, bertanya lebih banyak, menuntut penjelasan. Tapi aku tidak punya hak apa-apa di tempat itu selain sebagai relawan. Jadi aku berbalik dan berjalan kembali, meninggalkan gubuk separuh terkubur itu di belakang, bingung dan tidak puas. Malamnya, aku menelpon Budi untuk menanyakan apa yang terjadi setelah aku pergi. Dia menjawab setengah hati, kalimatnya pendek-pendek, seolah sedang diawasi. Setelah kudesak berkali-kali, dia mengaku bahwa tidak lama setelah aku pergi, para pemadam kebakaran juga diminta meninggalkan lokasi. Polisi menutup seluruh area, memasang garis, dan tidak mengizinkan siapapun kembali masuk. Minggu-minggu berikutnya, aku menunggu kabar. Budi bilang rekan-rekan polisi yang biasa dia ajak bicara mengaku tidak tahu perkembangan detail kasus itu. Aneh, mengingat biasanya kabar seperti ini cepat menyebar. Berita lokal pun tidak pernah menayangkan lanjutan. Tidak ada update tentang orang hilang itu, seolah kasusnya pelan-pelan diseret ke belakang layar dan dibiarkan membusuk di dalam arsip. Akhirnya rasa penasaran mengalahkan akal sehatku. Suatu hari aku memutuskan untuk kembali ke sana sendirian. Aku yakin aku masih mengingat titik awal pencarian kami dengan cukup akurat. Aku menyetir menyusuri jalan raya, menatap bahu jalan yang kosong sampai menemukan area yang rasanya tepat. Aku menepikan mobil, turun dan mulai berjalan menyusuri rute yang kami gunakan dulu. Aku mengikuti parit irigasi itu sampai habis, sama seperti hari pencarian. Setiap tikungan, setiap rumpun semak, bentuk langit di atas, semua terasa sama. Bahkan suara angin yang melewati rumput tinggi terdengar serupa. Tapi tidak ada gubuk. Tidak ada sudut kayu amblas yang muncul di antara rumput. Tidak ada sisa gembok, tidak ada bekas pondasi. Aku mencoba menyalahkan ingatanku. Mungkin aku salah beberapa meter, mungkin aku terlalu yakin. Tapi bahkan jika aku meleset sedikit, gubuk itu seharusnya masih berada di radius yang bisa kutemukan dengan berjalan menyisir area. Jadi aku mencoba jalur lain, menyusuri sisi berbeda. Menyilang parit, masuk lebih dalam. Tetap tidak ada apa-apa, hanya tanah kosong, semak, dan sunyi. Pada titik tertentu, aku berdiri di tengah semak belukar itu dikelilingi suara serangga dan desau angin, dan untuk sesaat semuanya terasa terlalu tenang. Bukan tenang yang menenangkan, tapi tenang yang menutup sesuatu. Seolah apapun yang pernah terjadi di sana sudah dihapus rapi, meninggalkan hanya bekas samar di udara.
Satu-satunya penjelasan yang bisa kupikirkan adalah bahwa pemerintah kabupaten memutuskan untuk menyingkirkan gubuk itu sepenuhnya, menggali, mengangkat, dan membawanya pergi. Secara teknis, itu bukan hal yang mustahil. Tapi untuk sebuah kasus orang hilang yang tidak ada tanda-tanda kejahatan, rasanya berlebihan. Kalau bukan itu berarti ada yang salah dengan ingatanku. Dan entah kenapa kemungkinan kedua itu justru terasa lebih menakutkan. Pada akhirnya, aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan tanpa satu jawaban pun. Sejak hari itu, setiap kali Agustus berakhir dan udara malam mulai berubah dingin, aku selalu teringat pada mobil biru yang ditinggalkan di bahu jalan, pada lubang peluru di dinding kayu gubuk yang mungkin sudah tidak ada lagi atau mungkin memang tidak pernah ada sejak awal. Kalau menurutmu mobil kosong di pinggir jalan tadi sudah cukup membuatmu tidak nyaman, mungkin kamu belum siap dengan apa yang menunggu di kedalaman hutan, jauh dari siapapun, saat satu-satunya suara yang kamu dengar adalah napasmu sendiri dan sesuatu yang berlari ke arahmu dalam gelap. Kejadian berikut ini terjadi bulan Agustus tahun lalu, dan sejak itu pandanganku tentang camping sendirian tidak pernah sama lagi. Waktu kecil, ayahku punya tradisi sederhana di akhir liburan sekolah. Setiap pertengahan Agustus, dia akan mengajak aku dan kakakku camping selama beberapa hari. Tidak ada yang istimewa, hanya tenda, api unggun kecil, dan malam-malam dingin di alam terbuka sebelum kami kembali ke rutinitas sekolah. Sekarang aku sudah di akhir usia 20-an, punya pacar tetap, hidupku sudah berubah banyak, tapi tradisi kecil itu, entah bagaimana, tetap ingin kupertahankan. Sesekali ayah dan kakakku masih mau ikut, tapi lebih sering aku berangkat sendiri. Pacarku benci camping, dia tidak suka serangga, tidak suka dingin, tidak suka tidur di tanah. Aku tidak ingin memaksanya menderita 3 hari penuh hanya demi tradisi masa kecilku. Jadi, aku terbiasa dengan kesunyian, dengan suara langkahku sendiri mengayuh tanah, dengan suara api menjilat kayu, dengan bintang-bintang di atas kepala yang terasa terlalu banyak untuk dihitung. Untuk trip kali itu, aku mencari lokasi lewat Google Maps. Aku memperbesar area yang tidak terlalu jauh dari kotaku dan menemukan sebuah titik kosong di tengah hamparan hijau, seperti sebuah lapangan kecil di sela-sela hutan yang bukan lokasi camping resmi, bukan juga dekat dengan jalan setapak yang populer, tepat seperti yang kusukai. Jauh dari suara mobil, jauh dari keramaian keluarga membawa tenda raksasa dan RV. Aku mengunduh peta offline. Seperti biasa, jaga-jaga kalau tidak ada sinyal. Perjalanan menuju titik itu memakan waktu sekitar 2 jam berjalan kaki. Aku membawa ransel penuh perlengkapan, jadi aku tidak terburu-buru. Setelah menembus beberapa jalur sempit, aku menemukan tempat yang rasanya pas. Sebidang tanah relatif rata yang dikelilingi pohon-pohon pinus tinggi dengan sedikit celah terbuka yang memungkinkan aku melihat langit malam. Di sana aku mendirikan tenda, menyalakan api kecil, dan menyiapkan makan malam sederhana dari makanan kering yang kubawa. Malam pertama berjalan sempurna, hanya ada aku, desau angin di pucuk-pucuk pohon, dan langit yang penuh bintang tanpa lampu kota yang mengganggu. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk berjalan ke sungai kecil yang kulihat di peta, tidak terlalu jauh dari titik campingku. Aku ingin mencoba menangkap ikan untuk makan malam, biar terasa lebih asli daripada terus mengandalkan makanan kemasan. Lagi pula di hutan, waktu berjalan lambat. Kamu butuh sesuatu untuk dilakukan agar kepala tidak terlalu kosong. Hari itu, aku menghabiskan hampir sepanjang waktu di pinggir sungai. Airnya bening dan dingin, mengalir pelan di antara batu-batu licin. Meski aku bukan pemancing handal, akhirnya aku menangkap seekor ikan trout kecil yang cukup layak untuk dimasak. Aku memasukkannya ke dalam cooler kecil yang kubawa, puas, membayangkan rasa ikan panggang nanti malam. Masalahnya, aku benar-benar salah perhitungan soal matahari. Apa yang kupikir akan jadi perjalanan santai kembali ke tenda, berubah menjadi perjalanan pulang di tengah hutan saat langit sudah mulai kehilangan cahaya. Dalam waktu mungkin 20 menit, cahaya keemasan senja berubah menjadi kegelapan yang cukup pekat, membuat akar-akar pohon tampak seperti tangan yang menjulur dari tanah. Aku mengenakan headlamp, tapi medan yang belum begitu kukenal memaksaku bergerak pelan. Di tengah langkah hati-hati itu, aku melihat sebuah cahaya lemah di kejauhan. Untuk sesaat, aku mengira itu sekadar pantulan sesuatu, tapi cahaya itu bergerak, meliuk pelan, naik turun, seperti lampu senter atau lentera yang diayun oleh seseorang yang sedang berjalan. Aku berhenti, tubuhku tegang.
Di satu sisi, aku merasa sedikit lega. Kalau ada orang lain di sini, mungkin kami bisa saling membantu. Siapapun yang berkeliaran di hutan gelap di jam seperti ini pasti juga salah perhitungan sama sepertiku. Saat aku memperhatikan, cahaya itu semakin mendekat. Jaraknya masih cukup jauh, tapi jelas arahnya ke tempatku berdiri. Tak ingin membuat orang itu kaget, aku mengangkat suara dan memanggil, "Halo!" dengan nada seramah yang bisa kubuat. Aku bertanya apakah dia juga camping di sekitar situ, mencoba memecah ketegangan dengan kata-kata biasa. Begitu suaraku memecah kesunyian hutan, cahaya itu berhenti bergoyang. Tiba-tiba diam, menggantung di satu titik. Beberapa detik yang terasa lama sekali berlalu tanpa respons. Lalu, tanpa peringatan, cahaya itu padam begitu saja, seolah ada tangan yang menekannya dengan sangat cepat. Hutan kembali gelap total, hanya menyisakan lingkaran sempit yang diterangi headlamp di kepalaku. Detik-detik berikutnya diisi dengan suara yang membuat kulitku merinding. Dari arah yang kira-kira berasal dari cahaya tadi, terdengar suara gemuruh kasar, ranting patah, daun terinjak, langkah-langkah besar yang tergesa-gesa. Seseorang atau sesuatu berlari kencang menembus hutan, tapi bukan ke arahku, juga bukan menjauh lurus dariku. Suara itu bergerak menyamping, memotong di sisi kiri, menjauh secara diagonal ke arah yang tidak jelas. Aku berdiri terpaku di sana, jantung berdetak cepat. Ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Kalau orang itu hanya terkejut mendengar suara orang asing di tengah hutan, bukankah reaksi yang lebih masuk akal adalah menjawab balik dengan hati-hati atau mundur pelan, bukan langsung lari pontang-panting di kegelapan? Walaupun aku mencoba menenangkan diri dengan pikiran bahwa mungkin aku sudah membuatnya ketakutan, rasa ganjil itu tetap menempel. Aku mempercepat langkah, menoleh ke belakang terlalu sering dan akhirnya berhasil kembali ke tenda. Tapi rasa tidak tenang masih menggelayuti dadaku. Aku tidak menyalakan api unggun malam itu. Ikan yang tadi kutangkap tetap berada di dalam cooler, terlupakan. Aku hanya duduk di dalam tenda, memakan makanan kemasan, pura-pura sibuk membaca buku, sambil berusaha mengabaikan bayangan-bayangan di luar kain tenda yang tipis. Biasanya ketika aku camping, kelelahan fisik membuatku tidur nyenyak. Tapi malam itu aku terbangun entah jam berapa, tanpa alasan jelas. Tidak ada mimpi buruk yang kuingat, tidak ada suara keras yang mengagetkan. Aku hanya tiba-tiba membuka mata dan tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Aku terbaring sejenak, menajamkan pendengaran. Yang kudengar hanya suara hutan malam, serangga, angin lembut menyentuh dedaunan. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara yang jelas, tapi rasa waspada itu tidak pergi. Aku baru menyadari bahwa aku perlu keluar untuk buang air. Dengan malas aku merangkak ke arah pintu tenda dan mulai membuka resletingnya perlahan, berhati-hati agar tidak menarik terlalu keras. Bulan malam itu cukup terang dan saat kepalaku menyembul keluar, aku bisa melihat sebagian besar area lapang kecil di depan tendaku tanpa bantuan headlamp. Pandanganku langsung membeku. Sekitar 4 atau 5 meter di depan tenda, tepat di batas bayangan pohon, berdiri siluet seseorang. Tegap, diam, menghadap langsung ke arah tendaku. Tidak bergerak sama sekali, seolah sudah berdiri di sana cukup lama, menunggu. Kain tenda yang tipis, suara resleting, semua itu pasti sudah dia dengar. Fakta bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, tidak bergerak sedikit pun, membuat udara di sekelilingku terasa menutup. Untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Otakku berputar. Kalau aku memundurkan kepala, dia tahu aku sadar akan keberadaannya. Kalau aku pura-pura tidak melihat, itu juga percuma. Jaraknya terlalu dekat. Dalam hitungan langkah, orang itu bisa melompat ke arahku. Tiba-tiba, pikiran paling gelap menyelinap. Mungkin aku hanya punya beberapa detik sebelum sesuatu yang sangat buruk terjadi. Naluri bertahan hidup yang selama ini hanya teori di kepalaku akhirnya menendang keras. Tanganku meraba ke sisi pintu tenda, mencari benda yang selalu kusimpan di sana, pisau lipat kecil. Begitu menemukannya, aku menggenggamnya erat. Suaraku keluar lebih keras dari yang kurencanakan ketika aku bertanya, "Siapa di sana?" dengan nada setengah menggertak, setengah ketakutan. Pada detik yang sama ketika kata-kata itu lepas dari bibirku, siluet itu bergerak. Bukan mundur, bukan menyamping. Ia menerjang lurus ke arahku. Tanpa aba-aba, tanpa kata, hanya ledakan gerakan dari diam menjadi lari penuh. Suatu jeritan pecah dari tenggorokannya. Suara tinggi, melengking, begitu tidak wajar sampai aku sulit percaya bahwa itu keluar dari tubuh manusia.
Teriakan itu terdengar seperti sesuatu yang terjepit di antara tawa dan kesakitan, sesuatu yang dipaksa keluar. Dia menabrakku sebelum otakku sempat benar-benar mencerna apa yang terjadi. Tubuh kami terguling di tanah, menabrak daun kering dan tanah keras. Yang bisa kupikirkan saat itu hanyalah mencoba menjauhkan wajahku dari tangannya. Dia tidak memukul, dia mencakar. Jari-jarinya seperti cakar binatang yang mencoba menyobek kulitku, menggores pipi dan dahiku berkali-kali. Napasnya panas dan cepat, bercampur dengan suara jeritan yang terdengar semakin gila. Dalam kepanikan, aku berhasil menyelipkan pisau di antara tubuh kami dan mengayunkannya ke arah tangan yang mencengkeramku. Ayunanku tidak sempurna, posisiku jelek, tenaga kacau, tapi aku merasakan pisau itu mengenai sesuatu yang lunak. Jeritannya berubah, lebih tinggi, lebih melengking, dan dia seketika melompat mundur menggenggam tangannya yang terluka. Pisau terlepas dari genggamanku dan jatuh entah kemana di tanah gelap. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan kembali berlari ke dalam hutan, menembus semak dengan suara ranting patah dan daun sobek. Kali ini, suara yang mengiringinya bukan hanya jeritan, tapi semacam tawa, atau sesuatu yang berada di tengah-tengah, suara yang akan terus menghantui kepalaku setiap kali aku mengingat malam itu. Aku duduk di tanah, terengah-engah, wajahku perih seperti terbakar. Saat menyentuhnya, tanganku basah oleh darah. Aku tidak yakin apakah itu darahku atau darahnya. Tanganku gemetar begitu parah sampai aku hampir tidak bisa memegang apapun. Aku bahkan sempat berpikir untuk langsung berkemas dan mencoba menyusuri jalan kembali ke mobil di tengah malam. Tapi membayangkan berjalan sendirian di hutan gelap, dengan kemungkinan orang itu masih di luar sana, membuat rencana itu terasa lebih berbahaya daripada bertahan. Pada akhirnya, aku hanya punya satu pilihan yang realistis. Mengunci diriku di dalam tenda, mencari pisau yang sempat terjatuh, dan duduk diam menunggu. Malam itu, aku duduk tegak, punggung menempel pada dinding tenda, pisau tergenggam di tangan, telinga menajam pada setiap suara kecil di luar. Sekali-sekali ada ranting patah di kejauhan, angin menggeser daun, suara binatang kecil. Tapi setiap bunyi terdengar seperti ancaman. Waktu merayap pelan, sampai akhirnya langit di luar kain tenda mulai berwarna abu-abu. Begitu ada cukup cahaya untuk melihat dengan jelas, aku bergegas berkemas. Tanganku masih sedikit gemetar, tapi ketakutan mengalahkan rasa sakit. Aku membongkar tenda dengan gerakan cepat, memasukkan semua barang seadanya ke dalam tas, dan memulai perjalanan kembali ke mobil dengan langkah lebih kencang daripada saat datang. Setiap beberapa meter aku menoleh ke belakang, separuh berharap, separuh takut melihat siluet itu lagi di antara pohon. Saat akhirnya mobilku terlihat, rasanya seperti melihat satu-satunya tempat aman di dunia. Aku melempar ransel ke kursi belakang, masuk dan langsung menyalakan mesin. Aku menyetir meninggalkan area itu tanpa menoleh, seolah dengan menjauhkan jarak fisik, aku bisa juga menjauhkan ingatan malam itu. Beberapa kali terlintas di pikiranku untuk melaporkan kejadian itu ke polisi. Tapi apa yang bisa kukatakan? Bahwa aku diserang oleh seseorang di hutan, di lokasi kamping liar yang bahkan tidak resmi. Dengan wajah tercakar, mereka mungkin hanya akan mengangkat bahu dan berkata, aku seharusnya tidak berada di sana sendirian. Jadi aku tidak menelepon siapapun. Aku menyimpan cerita itu di dalam kepalaku dan justru disitulah ia tumbuh lebih besar. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku berputar pada satu hal. Betapa tipisnya jarak antara apa yang benar-benar terjadi dan kemungkinan terburuk. Kalau aku tidak membawa pisau itu, kalau orang itu tidak berhenti setelah terluka, kalau dia tidak lari tapi memutuskan untuk menyelesaikan apapun yang sudah ia mulai, aku mungkin tidak akan duduk di sini sekarang dan menceritakan ini padamu. Yang paling membuatku sulit tidur bukanlah rasa sakit di wajah atau bayangan tubuh yang menerjangku dari gelap. Yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa orang itu ada di sana sejak awal. Bahwa dia bisa mengikutiku di hutan tanpa ketahuan, mematikan lampu begitu saja, lalu memilih untuk berdiri diam menatap tendaku entah berapa lama sebelum aku sadar akan kehadirannya. Dia jelas bukan camper biasa. Dia bukan orang yang kebetulan lewat. Dan teriakan itu, sampai hari ini, setiap kali aku mengingat suaranya yang melengking tidak wajar, tulang belakangku terasa dingin. Sejak malam itu, aku belum pernah camping sendirian lagi. Dan kalau kamu bertanya apakah suatu hari aku akan mencobanya lagi, entahlah. Ada sesuatu di kegelapan hutan yang sekarang terasa berbeda. Bukan hanya sunyi,
tapi sunyi yang berisi seseorang yang mungkin sedang berdiri diam di antara pepohonan, menunggu kamu mematikan lampu. Kalau setelah mendengar semua cerita ini kamu merasa sedikit lebih gelisah setiap kali menatap kegelapan di sudut kamarmu, tinggalkan like-mu sebagai tanda bahwa kamu masih berani berada di sini sampai akhir. Jangan lupa subscribe kalau kamu cukup berani untuk mendengar kisah-kisah berikutnya. Dan tulislah di kolom komentar bagian mana yang paling membuatmu merinding atau apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi mereka. Kalau kamu yakin, tentu saja, bahwa tidak ada yang sedang membaca komentarmu dari balik layar selain kamu sendiri.